Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaki Fauzan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar tahun 2023 dan saya semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi pada diri saya yang berkaitan dengan sebuah teori, yaitu teori participatory culture. Jadi perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi pada diri saya yang berkaitan dengan teori ini itu bermula ketika saya SMA. Pada saat saya SMA, saya sangat suka sekali dengan ikan cupang. Kemudian saya dan beberapa teman-teman saya yang suka juga dengan ikan cupang itu mencari sebuah platform atau komunitas yang berisikan orang-orang yang sehobi juga gitu, yang suka dengan ikan cupang juga gitu. Kemudian kami mencari dan ketemulah di Facebook. Kemudian kami bergabung ke dalam grup tersebut, dan kalau nggak salah nama grupnya adalah pecinta ikan cupang Cilacap gitu. Setelah kami bergabung, kami mulai mendapat berbagai macam insight atau pengetahuan tentang ikan cupang, dan ternyata di dalam grup tersebut menurut kami sangat bermanfaat untuk orang-orang yang pemula atau bahkan sekedar ingin tahu atau mencari tahu tentang ikan cupang itu, tentang apa sih ikan cupang, dan emang ikan cupang itu sebagus itu ya untuk mencari tahu informasi tentang ikan cupang. Akhirnya kami bergabung, dan di dalam grup tersebut banyak sekali terjadi aktivitas gitu. Pada saat ada salah satu anggota kami yang mempost sebuah postingan tentang ikan cupang miliknya atau tentang berita yang mengenai ikan cupang, kemudian anggota yang lain mengomentari, memberikan respon di kolom komentar, like postingan tersebut. Kemudian kami juga beberapa kali bertemu secara tatap muka untuk ngobrol antar anggota gitu. Kemudian pada saat bertemu, kami juga membuat beberapa konten edukasi tentang ikan cupang untuk mengenalkan kepada orang lain yang belum tahu tentang apa sih ikan cupang. Kemudian kami membuat konten edukasi agar orang lain yang belum tahu atau masih awam dengan ikan cupang menjadi tahu dan mungkin akan tertarik dengan ikan cupang itu. Di dalam grup tersebut juga sangat ramah gitu, karena yang sudah berpengalaman membagikan ceritanya kepada kami yang belum berpengalaman, kemudian sharing-sharing. Kemudian nanti kami juga membagikannya kepada orang lain yang masih awam. Akhirnya terjadi transaksi informasi di dalam grup tersebut yang cukup signifikan gitu. Nah, kenapa hal tersebut dikatakan masuk ke dalam perkembangan teknologi komunikasi yang berkaitan dengan teori participatory culture? Karena pada saat saya dan beberapa teman-teman saya bergabung ke dalam grup tersebut, itu sudah masuk ke dalam keempat dari bentuk budaya partisipatif itu sendiri. Yang pertama ada afiliasi, yang kedua ada ekspresi, yang ketiga ada kolaboratif, yang keempat ada sirkulasi. Nah, saya tuh masuk ke afiliasi, yaitu dengan bergabung ke komunitas online yang ada di medianya adalah Facebook. Kemudian aktivitas yang ada di grup tersebut yang dilakukan oleh saya dan anggota lainnya itu masuk ke dalam ciri-ciri dari teori participatory culture itu sendiri. Yang pertama adalah partisipasinya aktif. Ketika ada seseorang di grup tersebut yang memposting sesuatu, saya dan anggota yang lainnya aktif untuk menanggapi dengan cara like postingan tersebut, berkomentar di postingan tersebut, dan membagikan postingan tersebut kepada orang lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah aksesnya terbuka. Grup tersebut terbuka untuk umum, artinya orang lain siapapun boleh masuk ke dalam grup tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kami anggota grup tersebut berkolaborasi untuk menciptakan komunitas yang berguna dalam artian bisa mengangkat dunia ikan cupang ini untuk menjadi lebih baik lagi, dengan cara mengajak orang lain yang belum tahu, belum tertarik untuk bisa tertarik atau terjun langsung ke dalam dunia ikan cupang ini. Kemudian yang keempat adalah menciptakan konten media. Kami selaku anggota grup tersebut aktif menciptakan beberapa konten, baik itu konten edukasi untuk mengenalkan jenis-jenis ikan cupang dan konten-konten untuk mempromosikan bergabung ke dalam grup tersebut,
dengan berbagai macam manfaatnya. Dan ada beberapa hal yang saya alami ketika bergabung di dalam grup tersebut yang sesuai dengan definisi budaya partisipatif sebagai satu kesatuan. Contohnya adalah ketika sedang sharing atau bertemu secara tatap muka, terjadi bimbingan informal antara senior terhadap juniornya. Si senior memberikan atau membagikan informasi pengetahuan tentang ikan cupang, kemudian diteruskan kepada seniornya. Kemudian yang kedua adalah karena hubungannya erat atau interaksi yang cukup intensif antar anggotanya, akhirnya saya merasa bahwa keberadaan saya di dalam kelompok tersebut atau grup tersebut penting. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya hubungan sosial antar anggotanya pada fase-fase tertentu.